Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada video di channel YouTube saya yang tentunya membahas tentang pendidikan anak usia dini. Nah, pada video kali ini kita akan belajar apa mengenai pendidikan anak usia dini. Sebelum kita belajar bersama-sama, teman-teman jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini pada semua pendidik PAUD di Indonesia. Baik teman-teman, pada video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk belajar tentang analisis kegiatan pengembangan pada anak usia dini. Nah, analisis apa yang akan kita lakukan pada pendidikan anak usia dini? Baiklah teman-teman, mari kita belajar bersama-sama. Pada pendidikan anak usia dini, kita perlu melakukan analisis. Kenapa kita perlu melakukan analisis? Tujuannya adalah untuk mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan, untuk melihat perkembangan anak usia dini, dan tentunya kita juga perlu memilih stimulasi yang tepat untuk perkembangan anak usia dini. Sebenarnya, mata kuliah analisis kegiatan pengembangan ini dikhususkan supaya mahasiswa dapat berpikir kritis, tetapi tidak menutup kemungkinan buat pendidik PAUD di seluruh Indonesia juga bisa melihat video ini guna untuk mempersiapkan kegiatan berikutnya dan mengevaluasi apakah kegiatan yang sudah diberikan kepada anak usia dini sudah dilakukan dengan cara yang tepat. Baiklah, saya akan bacakan orientasi mata kuliah pada analisis kegiatan pengembangan anak usia dini. Sebenarnya, orientasi mata kuliah ini mengajak para mahasiswa untuk berpikir kritis. Berpikir kritis bermula dari mahasiswa mencari data dan menemukan semua fenomena-fenomena yang unik menurut dirinya. Nah, kira-kira fenomena unik itu seperti apa? Fenomena unik itu bisa dilihat dari semua kegiatan yang pada dilakukan oleh anak usia dini, baik itu medianya, kegiatannya, pengelolaan kelasnya, stimulasinya, dan semua perkembangan yang berhubungan dengan anak usia dini. Jadi, para peneliti bisa melihat dan menganalisis kira-kira apa yang terjadi dan menurut dia unik untuk diteliti. Nah, ketika para peneliti sudah menemukan satu fenomena yang unik, nanti maka peneliti akan berusaha mencari data. Nah, mencari datanya seperti apa? Banyak cara yang dilakukan untuk mencari data. Entah itu dia mewawancara guru, mengamati langsung, mewawancara anak, bahkan mencari informasi kepada orang tua. Setelah para peneliti menemukan data-data yang dirasa cukup untuk melakukan penelitian berikutnya, maka selanjutnya para peneliti adalah mengolah data. Mengolah data seperti apa? Mengolah data dari data yang sudah dia dapatkan, lalu dia mengolah data dengan apa yang dia temukan dan apa yang dia tahu dari teori-teori pendidikan anak usia dini. Teori-teori pendidikan anak usia dini ini digunakan untuk acuan dan membuat sebuah penelitian apakah analisis yang akan dia lakukan dia mampu berpikir kritis atau mengkritisi apa yang sudah dilakukan oleh para pelaku pendidikan anak usia dini. Selanjutnya, pada peneliti nanti olahan data itu nanti akan mampu membuat si peneliti mampu berpikir kritis sehingga dia menggabungkan antara temuannya yang diolah dengan teori-teori pendidikan anak usia dini. Seperti teman-teman tahu, keberagaman kegiatan pada pendidikan anak usia dini itu meliputi berbagai banyak hal. Bahkan sesuatu yang menurut kita biasa saja itu kadang membuat anak usia dini merasa luar biasa. Berbagai macam kegiatan itu bisa dilakukan baik itu sebelum atau sesudah kegiatan atau saat inti kegiatan sekalipun termasuk dalam berbagai fenomena-fenomena kegiatan. Jadi nanti kita bisa melihat atau menganalisis dari temuan-temuan unik itu dari kegiatan-kegiatan yang sudah kita amati, kejadian-kejadian di dalam kelas, atau kita mengalami langsung beberapa anak didik kita yang perlu dirasa unik atau perlu kita analisis.
Seperti teman-teman tahu, aspek perkembangan pada anak usia dini ada 6 aspek perkembangan. Yang pertama, nilai agama moral. Yang kedua, kognitif. Yang ketiga, fisik motorik. Yang keempat, bahasa. Yang kelima, sosial emosional. Dan yang keenam, seni. Semua terintegrasi dan semuanya berkaitan. Jadi, satu kegiatan biasanya memunculkan bermacam-macam aspek perkembangan. Satu kegiatan bisa memunculkan semua aspek perkembangan, tapi tentunya hanya satu atau dua aspek perkembangan yang menonjol. Kemudian, analisis kita ini dilakukan kepada siapa nanti? Kepada anak usia berapa? Nah, analisis kegiatan pengembangan anak usia dini ini dilakukan untuk pendidikan anak usia dini 3 satuan layanan pendidikan. Yang pertama yaitu TPA, KB, dan TK. TK atau RA, tapi untuk analisis kegiatan ini dikhususkan pada 3 layanan pendidikan tersebut. Tentunya usia yang dipilih juga nanti berbeda. Kalau usianya berbeda, kegiatannya juga berbeda, analisisnya berbeda, kemudian olahan data dan teori yang dipilih juga nanti akan berbeda. Lalu, apakah TK, KB, kemudian TPA itu sama? Nah, TK, KB, TPA itu adalah sama-sama layanan pendidikan bagi anak usia dini, di mana layanan pendidikan itu dapat mengolah, menstimulasi, mendampingi semua anak usia dini sesuai dengan tahap perkembangan dan usianya. Tentunya pemilihan kegiatan, media, cara menstimulasi, kemudian implementasi dari teori-teori tentunya berbeda. Jadi, kita tidak perlu menuntut anak KB harus sepintar anak TK. Anak TK harus sepintar anak SD. Kita tidak menuntut karena semua perkembangan anak itu berbeda-beda sesuai dengan usianya. Kemudian, teman-teman, di dalam pendidikan anak usia dini itu tentu banyak strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran salah satunya yaitu kita memilih model pembelajaran. Nah, berapa model pembelajaran pada anak usia dini? Model pembelajaran pada anak usia dini ada 4. Yang pertama, model kelompok. Yang kedua, model area. Yang ketiga, model sudut. Dan yang keempat, model sentra. Nah, sebenarnya model ini model pembelajaran yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran pada anak usia dini. Tentunya keempat tersebut mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk mengasah semua kelebihan-kelebihan dan semua yang berhubungan dengan stimulasi yang harus kita kembangkan. Nah, model pembelajaran itu apa sih teman-teman? Model pembelajaran adalah bagaimana kita menciptakan situasi lingkungan itu untuk mendukung semua aspek perkembangan anak. Jadi, penciptaan situasi lingkungan yang baik itu bertujuan supaya akan terjadinya perubahan dan perkembangan yang baik pada perkembangan anak usia dini. Sedangkan komponen model pembelajaran itu harus meliputi yaitu konsep, tujuan, materi, alat dan sumber belajar, teknik penilaian, dan pastikan teman-teman memilih metode pembelajaran. Nah, ini adalah semua yang harus ada pada pemilihan model-model pembelajaran. Nah, model pembelajaran pada anak usia dini ada berapa? Model pembelajaran anak usia dini ada 4. Yang pertama yaitu kelompok, yang kedua yaitu area, yang ketiga yaitu sudut, dan yang keempat adalah sentra. Nah, semua model pembelajaran ini memiliki tujuan yang sama, yaitu mengembangkan stimulasi perkembangan pada anak usia dini. Model pembelajaran yang pertama yaitu model pembelajaran kelompok, di mana model pembelajaran kelompok ini sering dilakukan oleh berbagai layanan pendidikan di Indonesia, dan tentunya pemilihan kegiatannya lebih variatif. Dalam model pembelajaran kelompok ini, pembelajaran di mana anak-anak menjadi berbagai kelompok, beberapa kelompok yang biasanya terdiri dari 3 kelompok dengan model kegiatan yang berbeda-beda. Dan dalam satu kali pertemuan, anak bisa menyelesaikan 2-3 kegiatan dalam kelompok secara bergantian. Selanjutnya yaitu model pembelajaran area.
Model pembelajaran area ini lebih memberikan kesempatan pada anak didik untuk memilih atau melakukan kegiatan sendiri sesuai dengan minatnya. Sedangkan pembelajaran ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan spesifik anak dan menghormati keberagaman budaya dan menekankan pada pengalaman belajar bagi setiap anak. Jadi pilihan-pilihan kegiatan dan pusat-pusat kegiatan serta peran serta dalam proses pembelajaran didukung juga oleh orang tua. Jadi di sini model pembelajaran area menekankan pada keberagaman budaya. Bisa ketika kita menggunakan model pembelajaran area, kita memanfaatkan kearifan lokal atau budaya-budaya setempat, sehingga kita bisa mengembangkan budaya sekaligus menstimulasi perkembangan anak usia dini. Model pembelajaran yang ketiga yaitu model pembelajaran sudut. Kegiatan belajar mengajar dengan model pembelajaran sudut ini sebenarnya hampir sama dengan model pembelajaran area, di mana menggunakan langkah-langkah pembelajaran yang hampir sama, hanya sudut-sudut kegiatan selayaknya lebih bervariasi dan sering diganti yang disesuaikan dengan tema atau pembahasan yang akan dilakukan pada hari tersebut. Dan yang terakhir yaitu model pembelajaran sentra. Model pembelajaran sentra ini merupakan model pembelajaran yang mempunyai ciri utama yaitu kita memberikan pijakan atau scaffolding untuk membangun konsep aturan di awal, ide dan pengetahuan anak serta adanya konsep densitas dan intensitas bermain. Nah, pembelajaran sentra ini sebenarnya sangat bagus jika kita terapkan pada pendidikan anak usia dini, karena anak boleh bebas bermain dengan berbagai macam kegiatan dan anak bebas menemukan idenya dari kegiatan bermain tersebut. Nah, model pembelajaran ini adalah pendekatan pembelajaran yang berfokus pada anak yang dalam proses pembelajarannya berpusat di sentra bermain. Jadi pada saat anak dalam lingkaran, guru memberikan konsep-konsep, ide dan aturan bermain sebelum anak-anak bermain bebas yang sudah ditentukan oleh guru. Pada umumnya, pijakan atau dukungan dalam model ini mendukung perkembangan anak, yaitu pijakan setelah bermain. Nah, pelaksanaan model pembelajaran yang terakhir ini sekarang masih pada tahap rintisan atau masih dilaksanakan oleh beberapa TK karena memang model ini membutuhkan persiapan yang cukup matang dengan sarana bermain yang lebih lengkap. Tapi tentunya tidak menutup kemungkinan semua pendidik di Indonesia, baik mahasiswa atau pendidik, bisa menerapkan model pembelajaran sentra ini di tempat teman-teman mengabdi. Sebenarnya masing-masing model pembelajaran memiliki kekurangan dan kelebihan serta memerlukan kondisi yang berbeda-beda. Tentunya dilihat dengan kondisi geografis, kondisi lingkungan, dan kondisi anak usia dini tersebut menentukan juga dalam pemilihan model pembelajaran. Sehingga guru dapat memilih model pembelajaran yang akan digunakan dengan mempertimbangkan kemampuan yang dimiliki, baik itu sarana dan prasarana, kemudian serta faktor pendukung yang lainnya. Nah, teman-teman, kita kembali lagi ke dalam cara kita menganalisis kritis pada kegiatan pengembangan anak usia dini. 3 cara kita menganalisis yaitu kita bisa menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Seperti teman-teman tahu, observasi itu seperti apa? Observasi adalah pengamatan secara langsung suatu objek yang akan kita teliti, baik itu kita mengamati secara langsung, secara tidak langsung, kita melakukan pengamatan dan seluruh panca indera kita. Jadi kita bisa mengamati untuk mendukung suatu data yang akan kita olah nanti dengan melakukan observasi. Dan observasi ini bisa dilakukan oleh teman-teman kita ketika terjun langsung ke dalam proses pembelajaran anak usia dini. Selanjutnya yaitu teknik wawancara. Wawancara adalah adanya pertanyaan dan jawaban yang terjadi langsung antara 2 orang atau lebih. Jadi ada yang penanya dan ada yang menjawab. Nah, wawancara ini juga mendukung untuk pengolahan data pada penelitian ini. Maka wawancara sebaiknya dilakukan dengan cara wawancara terbuka atau tertutup untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya.
Dan dalam pemilihan wawancara, sebaiknya memilih narasumber yang tepat dan akurat untuk mendukung penelitian dalam menganalisis kegiatan pengembangan anak usia dini. Dan yang terakhir yaitu dokumentasi. Dokumentasi ini adalah kita bisa melakukan dokumentasi semua penelitian kita untuk mendukung data. Apakah kita mungkin nanti di suatu penelitian kita lupa atau kita memerlukan data, kita bisa menggunakan dokumentasi. Nah, dokumentasi ini berupa apa? Bisa berupa foto, video, penilaian anak, catatan guru, anekdot, dan rapot perkembangan anak juga bisa dilakukan dalam bentuk teknik dokumentasi. Baik teman-teman, itu tadi saya membahas sedikit tentang analisis kegiatan pengembangan anak usia dini. Jadi sebelum teman-teman melakukan analisis kegiatan pengembangan anak usia dini, maka akan lebih baik jika teman-teman memahami dulu apa sih pendidikan anak usia dini. Baik itu pemilihan kegiatannya, berbagai layanan pendidikannya, model pembelajarannya, dan semua teknik analisis yang akan dilakukan. Baiklah teman-teman, silakan teman-teman memahami dan mencari informasi sebanyak mungkin tentang pendidikan anak usia dini, model pembelajaran pada anak usia dini, dan berbagai macam kegiatan yang mendukung semua 6 aspek perkembangan pada anak. Sehingga kita bisa melakukan teknik analisis, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share YouTube channel saya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.